Di saat sebagian besar warga bersiap merayakan malam pergantian tahun, Rohati Uda, seorang perempuan berusia 52 tahun asal desa Cisaat, Kecamatan Campaka, justru harus berhadapan dengan maut. Pada Rabu sore, tanggal 31 Desember tahun 2025, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, ia menjadi saksi hidup betapa dahsyatnya terjangan angin kencang yang meluluh lantakkan puluhan rumah di kampungnya. Suara gemuruh yang memekakkan telinga masih terngiang jelas di benaknya, sebuah bunyi berat dan panjang yang ia lukiskan menyerupai kapal besar yang sedang melintas tepat di dekat atap rumahnya. Ketegangan memuncak ketika angin tersebut menghantam pintu depan rumahnya dengan kekuatan yang luar biasa. Rohati menceritakan bahwa pintu tersebut seolah didorong oleh tenaga raksasa dari luar, membuatnya kesulitan untuk keluar menyelamatkan diri. Dalam kondisi panik dan terjepit di balik pintu, ia hanya bisa terus melantunkan doa dan takbir sambil sekuat tenaga menahan daun pintu agar tidak jebol. Ia teringat pesan turun-temurun untuk tidak membuka pintu saat angin kencang datang agar tidak ikut terseret masuk. Namun tekanan angin saat itu begitu kuat hingga rumahnya terancam roboh jika pintu tersebut tidak ia tahan sekuat tenaga. Begitu deru angin mereda dan ia memberanikan diri melangkah keluar, Rohati mendapati pemandangan yang membuat lututnya lemas seketika. Bangunan-bangunan di depan rumahnya sudah dalam kondisi rata dengan tanah atau tengkurap, sementara atap-atap rumah warga lainnya berserakan tak tentu arah. Genting-genting beterbangan layaknya kertas, dan bunyi benda-benda keras yang saling beradu menciptakan suasana mencekam yang belum pernah ia rasakan selama puluhan tahun tinggal di kawasan tersebut. Kerusakan di rumahnya sendiri tergolong parah, terutama pada bagian belakang yang ambruk total, menyebabkan air hujan langsung menggenangi bagian dalam rumah. Bencana yang terjadi di penghujung tahun 2025 ini secara total berdampak pada 29 bangunan di dua desa, yakni Desa Cisaat dan Desa Cimahi. Selain rumah tinggal, terjangan angin yang diduga merupakan puting beliung ini juga menghancurkan fasilitas ekonomi warga seperti kandang ternak sapi dan bangunan penggilingan padi. Ketua RT setempat, Nersi, mengonfirmasi bahwa amukan angin datang sangat tiba-tiba dan membuat warga kocar-kacir mencari perlindungan. Beberapa warga bahkan sempat terjebak di dalam rumah karena kuatnya tekanan udara dari luar yang mengunci pintu-pintu mereka secara paksa. Memasuki pagi pertama di tahun 2026, trauma mendalam masih menyelimuti perasaan Rohati dan warga terdampak lainnya. Malam pergantian tahun yang biasanya dilewati dengan beristirahat justru dilalui Rohati tanpa memejamkan mata sedikit pun karena rasa takut akan adanya angin susulan. Di tengah rasa trauma tersebut, warga menunjukkan solidaritas yang tinggi dengan bergotong royong melakukan perbaikan mandiri. Sebagian besar rumah yang atapnya hilang kini ditutup menggunakan terpal seadanya untuk menghalau sisa hujan gerimis, sementara warga lain sibuk memotong batang pohon yang tumbang secara manual. Saat ini, masyarakat sangat berharap adanya bantuan cepat dari pemerintah, terutama bagi mereka yang rumahnya sudah tidak lagi layak ditempati akibat atap yang ambruk sepenuhnya. Ibu, bisa diceritain nggak sih Bu, waktu kemarin tuh kejadian lagi ngapain? Saya lagi di dalam, kan anginnya di sana. Ini kan tante dikituin, sangat keras sekali. Aduh ini gimana tante? Aduh ini gimana tante? Saya diginiin. Udah gitu, saya keluar. Allahu Akbar, kata saya. Pak, udah Pak, keluar Pak. Ada angin itu sangat keras, gitu. Saya lihat ke depan, itu bangunan udah tengkurap. Nah ditutup pintu, kalau enggak ditutup pintu, ini akan roboh semua. Gitu. Emang kenceng banget Ya, angin? iya, kenceng. Ini kan tuh didorong di sana sama angin. Ini sangat keras, yo. Saya sampai gini. Jadi waktu angin kencang itu Ibu susah untuk keluar dari rumah ya? Susah, saya susah. Kan kalau kata orang tua, kalau nggak ada angin jangan mukain pintu, anginnya nanti ke dalam. Saya ditutup, ini sangat keras pintunya. Aduh harus gimana? Ya udah saya tutup pintu, keluar itu udah tengkurap. Allahu Akbar. Gitu. Itu kejadian kapan sih Bu? Jam 4:30 kayaknya, jam 4:30. Soalnya. Tapi hujannya kecil, anginnya besar. Suaranya Berguru kayak kapal lewat itu. udah pernah terjadi belum Bu atau pertama kali? Pertama kali ini. Saya dari dulu pertama kali ini saya lihat, saya merasakan gitu.
rumah ibu sendiri ada kerusakan nggak sih Bu? Pokoknya saya mah parah. Hmm. Tak, saya ke dalam melihat genting saya terbangan. Hmm. Pak, ini genting terbang Pak. Melelet semua yang di belakang itu. Tak, ributnya iya cepet dibetulin. Dah, saya kehujanan. Gitu. Oh, iya. Sama itu kawan-kawan gitu membantuin rumah. Tapi nggak ada yang terluka ya Bu? Enggak terbuka. Anak saya sama cucu udah di luar. Pak udah di luar. Kalau yang ini nyampe ke sini, ya pasti rumah saya mah rusak semua. Ibu siapa Bu namanya Bu? Hati Ibu Rohati. Ibu Rohati. Yuswana seberapa tahun Bu? 52. Nun. Ibu, terus malam tahun baru gimana Bu semalam Bu? Tahun baru malam Heeh. nggak tidur. Nggak tidur. Ingat terus. Ingat terus. Asal ingat gitu. Asal iya gitu Pak. Trauma teh ya. Trauma. Jadi malam tahun baruan Nggak mikirin apa-apa. Diam di rumah. ya, Wah. Takut. Ingat terus. Ingat terus baik. Makasih.